Suatu malam, Abu Nawas kenyang luar biasa setelah menghadiri pesta pernikahan anak pejabat di Baghdad. Di jamuan itu, ia menyantap nasi kebuli sebanyak 2 piring besar, ditambah kambing muda yang empuk dan teh manis segelas besar. Sesampainya di rumah, ia langsung merebahkan diri tanpa sempat membuka sorban atau melepas sepatu. Angin malam bertiup pelan, perutnya penuh dan matanya berat. Dalam waktu singkat, ia pun tertidur lelap. Namun, tidur Abu Nawas malam itu bukan sembarang tidur. Ia masuk ke dalam mimpi yang sangat aneh. Dalam mimpinya, ia merasa tubuhnya ringan sekali, seperti kapas yang ditiup angin. Ketika ia membuka mata, dirinya sudah melayang-layang di atas awan. Sekelilingnya tampak terang, langit biru cerah, dan tak ada satupun orang yang ia kenal. Yang lebih aneh lagi, banyak orang di bawahnya mengenakan toga-toga panjang, mirip seperti pakaian wisuda. Namun wajah mereka tampak serius dan penuh tanda tanya. Abu Nawas celingak-celinguk ke kiri dan ke kanan. Ia menggaruk kepala walau tidak gatal. "Loh, ini di mana? Kok banyak toga-toga kayak mau wisuda?" gumamnya pelan. Saat ia sedang berusaha turun dari awan itu, tiba-tiba muncul seorang pria tua dengan janggut lebat dan tatapan tajam. Pria itu duduk di tanah, sambil mengguratkan sesuatu dengan ranting kayu kecil di pasir putih yang sangat bersih. Ia terlihat sangat serius, seakan-akan sedang menulis sesuatu yang sangat penting. "Hai, kau siapa?" tanya pria itu tanpa menoleh, masih sibuk dengan coretan tangannya. Abu Nawas mengangkat alis, agak bingung dengan gaya bicara pria itu. Tapi karena ia juga bingung berada di mana, ia menjawab dengan sopan, "Namaku Abu Nawas, dari Baghdad. Dan kamu?" Pria itu berhenti menulis, menatap Abu Nawas dengan mata tajam yang penuh pertanyaan. "Aku Sokrates, dari Yunani, dan aku sedang mencari kebenaran," katanya dalam nada berat. Abu Nawas nyengir, tidak bisa menahan candanya. "Ya, kalau kebenaran hilang, ya dicari di kantor polisi. Selesai." Sokrates terdiam, alisnya terangkat perlahan, seolah sedang mempertimbangkan apakah orang di depannya ini sedang serius atau sedang bercanda. Tapi tatapan mata Sokrates tidak marah, justru penasaran, seperti ia baru saja bertemu teka-teki yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Abu Nawas tersenyum lebar, lalu duduk santai di samping Sokrates, sambil melihat-lihat tulisan aneh di pasir. Kamu nulis apa tuh? Ramalan atau hitungan utang?" godanya. Sokrates menghela napas pelan. Ia merasa mimpi ini akan jadi debat paling aneh dalam hidupnya. Sokrates duduk tegak, pandangannya lurus menatap mata Abu Nawas. Ia terlihat tenang, tapi nada suaranya serius. "Menurutmu, apa itu kebenaran?" tanyanya dengan datar, tapi dalam. Abu Nawas, yang dari tadi bersandar santai sambil memainkan ujung sorbannya, menoleh perlahan. Ia menyipitkan mata seolah sedang berpikir keras, padahal tidak. Dengan nada ringan, ia menjawab, "Kebenaran itu makanan yang dimasak istri pas kita pulang. Kalau rasanya enak, berarti istri lagi sayang. Kalau gosong, berarti ada yang salah." Tawa meledak dari arah langit. Entah dari mana datangnya, orang-orang bersorban, berjubah, berjanggut, bahkan beberapa bidadari tampak tertawa geli sambil menutupi mulutnya. Sokrates diam sejenak, matanya berkedip sekali, lalu ia menyipitkan alis. "Tidak," katanya, "kebenaran itu tidak tergantung rasa. Ia harus absolut, tidak berubah. Kebenaran tidak ditentukan oleh emosi atau suasana hati." Abu Nawas mengangguk-angguk sambil pura-pura serius, lalu berkata, "Kalau begitu, kenapa wajah istri saya berubah terus tiap marah? Kadang seperti harimau, kadang seperti angin topan. Apakah itu berarti kebenaran juga ikut berubah tiap ia membuka mulut?" Sokrates mulai terlihat gelisah, meskipun ia tahu Abu Nawas sedang berkelakar. Ada bagian dari dirinya yang mulai merasa tersudut oleh logika sederhana nan ajaib dari pria Arab ini. Bukan karena jawabannya salah, tapi karena sulit untuk dijelaskan. Suasana menjadi sedikit tegang. Awan mulai bergulung pelan di atas mereka, dan langit mimpi seolah menyesuaikan emosi Sokrates. Ia mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu meremehkan pencarian kebenaran?" Abu Nawas menoleh, kali ini dengan wajah sedikit lebih serius. Ia menatap Sokrates dan berkata pelan, "Bukan, saya justru sangat menghargai kebenaran. Tapi saya percaya, kadang kebenaran itu tidak datang dalam bentuk wahyu dari langit atau jawaban dari buku tebal. Kadang dia datang
disembunyikan. Di balik kopi pahit dan roti basi, Sokrates tampak terdiam. Jawaban itu terdengar aneh, tapi menggugah. Abu Nawas melanjutkan, "Coba pikir, kopi pahit itu pahit, tapi banyak orang mencarinya. Roti basi itu dibuang, tapi kalau diolah lagi, bisa jadi pengisi perut saat kelaparan. Kebenaran juga begitu. Kadang tidak enak saat didengar, tapi justru itulah yang jujur. Kadang kita abaikan, padahal justru itu yang kita butuhkan." Sokrates membuka mulut, ingin menyanggah, tapi tak ada kata yang keluar. Ia justru terdiam, memandangi Abu Nawas yang kini mengambil cangkir imajiner dan menyeruputnya perlahan. "Ah, pahitnya benar," kata Abu Nawas, lalu tersenyum, menatap jauh ke awan. "Dan itu rasanya jujur." Sokrates menghela napas panjang, seolah sedang menyusun sebuah ujian maha berat yang bahkan tidak akan ia tanyakan kepada murid-muridnya di Akademi Athena. Ia memandang Abu Nawas dengan sorot mata yang tajam, namun penuh rasa ingin tahu. Kali ini, ia ingin benar-benar menguji pikiran orang yang sejak awal tampak tidak bisa dianggap remeh. Walau terlihat seperti hanya sedang bermain kata dan melucu, ia bersuara pelan namun tegas. "Baik, aku akan mengujimu. Jika kamu bisa menjawab satu pertanyaanku, maka kamu bijak." Abu Nawas yang sedang duduk menyilangkan kaki sambil menggoyang-goyangkan sandalnya, langsung mendongak. "Oh, ujian? Asal bukan ujian matematika. Aku siap," ujarnya sambil tersenyum lebar. Sokrates tidak tertawa. Ia menunduk sebentar, lalu menatap tajam. Jika seseorang tidak tahu bahwa dia tidak tahu, apakah dia tahu? Atau tidak tahu? Ruangan mimpi seketika hening. Awan-awan yang tadi melayang riang seperti tertahan, bahkan suara-suara tertawa para penonton mimpi mendadak lenyap. Semua menunggu jawaban. Beberapa wajah dari peradaban berbeda mulai bermunculan di sekitar mereka. Ada yang mengenakan jubah Persia, ada pula yang berambut gondrong ala pelukis Italia. Mereka semua menatap Abu Nawas. Abu Nawas bangkit perlahan, menegakkan tubuhnya. Ia menarik napas panjang, menghela, dan memasang ekspresi sangat serius, seolah ia baru saja mendapat pencerahan dari langit ketujuh. Ia melangkah pelan ke tengah, berdiri di antara Sokrates dan penonton mimpi, lalu berkata dengan penuh percaya diri, "Itu mudah." Semua mata membulat, beberapa bahkan mencondongkan tubuh ke depan. Sokrates menoleh sedikit, penasaran. Abu Nawas menegakkan tangan kanannya ke atas, layaknya seorang pengkhotbah. Jawabannya, ucapnya lantang, adalah, "Itu istri saya, pas nyari barang di dapur. Dia nggak tahu barang itu ada di mana, tapi tetap marah sama saya." Tiba-tiba, suara tawa meledak dari segala penjuru. Bahkan langit mimpi tampak ikut terbelah oleh suara tawa yang pecah luar biasa. Seorang filsuf tua di pojok jatuh dari kursi awannya. Seorang malaikat penjaga tampak menutup mulut sambil bergetar menahan tawa. Beberapa dewa-dewi mitologi Yunani tampak bertepuk tangan. Sokrates, yang biasanya tenang dan tak mudah terusik, nyaris tersedak oleh angin mimpi. Ia batuk kecil, menepuk dadanya, dan berkata dengan suara yang sedikit serak, "Jawabanmu terlalu logis untuk bisa aku bantah." Abu Nawas menepuk dada sendiri bangga, lalu duduk kembali sambil bersiul santai. "Nah, itu namanya pengalaman rumah tangga, wahai Sokrates. Filosofi dapur lebih rumit dari filosofi Plato." Sokrates mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bertemu lawan debat yang jawabannya tidak berdasarkan teori, tetapi berdasarkan realita yang sangat nyata dan sangat lucu. Abu Nawas menyandarkan tubuhnya sambil tertawa pelan, lalu menatap Sokrates dengan senyum nakal yang khas. Matanya menyipit, menandakan bahwa balas dendam kecilnya akan segera dimulai. Setelah beberapa saat diam seolah berpikir, ia pun berkata sambil mengangkat satu jari ke udara, "Giliran saya nanya, coba jawab ya." Sokrates mengangguk tenang. Meskipun terlihat sedikit waspada, ia tahu bahwa pertanyaan dari Abu Nawas bisa saja terlihat sederhana, tapi menyimpan jebakan yang tak terduga. Beberapa penonton mimpi bahkan mulai bersiul kecil, seakan tahu sesuatu yang seru akan terjadi. Abu Nawas berjalan beberapa langkah ke depan, seolah ingin membuat dramatisasi. Dengan nada suara yang serius, namun mata masih penuh kelakar, ia bertanya, "Jika seekor ayam bertelur di perbatasan dua negara, telurnya milik siapa?" Sokrates tampak berpikir sejenak. Ia menunduk, mengerutkan dahi,
dan mulai menganalisis kemungkinan dari sisi hukum internasional, perjanjian wilayah, bahkan mungkin faktor geopolitik yang berlaku di wilayah perbatasan. Dengan nada filosofis, ia menjawab, mungkin tergantung perjanjian batas wilayah, siapa yang memiliki tanah tempat telur itu jatuh, mereka yang berhak memilikinya. Beberapa penonton mimpi mengangguk-angguk, kagum dengan jawaban yang kelihatan dalam dan akademis. Namun, Abu Nawas tiba-tiba mengangkat kedua tangan ke udara dan berseru lantang. Salah, ayam jantan nggak bisa bertelur. Tawa meledak dari segala penjuru. Penonton mimpi bersorak. Beberapa bahkan terjatuh dari awan saking ngakaknya. Seorang filsuf Romawi yang sejak tadi diam-diam mencatat, mendadak menjatuhkan gulungan papirusnya sambil menepuk paha. Seorang malaikat yang menjaga jalur mimpi tertawa geli sambil menutup wajahnya dengan sayap. Suara-suara tertawa terus bergema, membuat langit mimpi tampak bergetar. Sokrates sendiri melongo, mulutnya sedikit terbuka, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak jadi. Tatapan matanya yang biasanya tajam, kini tampak kosong sesaat. Ia seperti baru saja disadarkan bahwa seluruh kejeniusan analisisnya telah dikalahkan oleh satu fakta biologi sederhana yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Dengan suara pelan dan jujur, ia berkata, "Aku kalah." Abu Nawas menepuk bahunya dengan santai, lalu menunduk sedikit seperti memberi hormat. "Bukan kalah. Kamu butuh liburan ke Baghdad." Tawa kembali meledak. Sokrates tersenyum kecut, namun akhirnya tertawa juga. Entah karena lucu atau karena ia sadar, kadang akal yang terlalu rumit justru membuat orang lupa akan jawaban paling sederhana. Dalam dunia mimpi itu, Abu Nawas tak hanya menang debat, ia berhasil mengajari bahwa kebijaksanaan tak selalu datang dari buku tebal dan logika rumit. Kadang ia muncul dari humor receh yang bikin semua orang sadar bahwa berpikir terlalu keras bisa bikin pusing tanpa hasil. Abu Nawas perlahan membuka matanya. Cahaya pagi menembus celah-celah jendela, menyinari wajahnya yang masih terlihat sedikit bingung, namun puas. Ia masih terbaring di atas tikar lusuh kesayangannya, dengan sisa-sisa bekas bantal yang basah oleh liur tidur. Ia mengerjapkan mata beberapa kali, lalu tiba-tiba tertawa kecil sambil memegangi perutnya. Astaga, mimpi barusan. Serius banget tapi lucu. Kayak debat sama malaikat sambil ngopi, gumamnya sambil mengangkat tubuh dan duduk bersandar di dinding. Sorban yang tadi malam belum sempat dilepas masih melilit kepala dengan acak-acakan. Di antara sisa kantuk dan geli, ia masih bisa mengingat jelas bagaimana ia membuat seorang filsuf besar Yunani kebingungan hanya dengan logika dapur dan guyonan rumah tangga. Tak lama kemudian, istrinya masuk ke dalam kamar dengan membawa nampan berisi teh hangat dan roti kering. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat suaminya duduk dengan senyum-senyum sendiri. Kamu tuh," katanya sambil meletakkan nampan di lantai. "Mimpi senyum-senyum, ketawa sendiri. Mimpi apaan? Jangan-jangan mimpi nikah lagi ya?" Abu Nawas tergelak, lalu mengangkat tangan cepat-cepat seperti mau menyerah. Enggak. Demi teh manis buatanmu ini, aku mimpi debat sama orang bijak. Tapi ternyata aku lebih banyak ngakaknya daripada mikirnya." Sang istri mengerutkan dahi, lalu duduk di sebelah Abu Nawas sambil menyeruput tehnya. "Debat sama siapa?" Abu Nawas menjawab sambil masih menahan tawa. "Namanya Sokrates. Dari Yunani. Katanya sih dia cari kebenaran, tapi aku malah ngajarin dia cara cari telur ayam jantan." Mendengar itu, istrinya hanya menggeleng pelan, lalu ikut tertawa kecil. "Ya Allah, mimpi apa kamu semalam? Ada-ada aja." Untung gak ngomong sambil tidur. Abu Nawas menatap langit-langit rumahnya. Di balik tawa dan kejenakaannya, ia merasa ada sesuatu yang tersisa dari mimpi itu. Sebuah perasaan bahwa kadang pencarian besar dalam hidup tidak selalu harus rumit. Kadang jawaban yang paling jujur datang dari pengalaman paling sederhana, dan sedikit tawa bisa membuat segalanya terasa lebih ringan. Dari mimpi itu, Abu Nawas sadar, kadang kebenaran memang harus dicari. Tapi jangan lupa, sedikit tawa bisa bikin pencarian itu lebih ringan. Karena seberapapun kerasnya kita berpikir, hidup tetap butuh senyum. Dan sesekali, jawaban bisa datang dari dapur, bukan dari buku. Jadi, menurutmu, apa itu kebenaran? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya Abu Nawas nggak mimpi sendirian lagi.